Nah, untuk dendanya itu kurang lebih akan sama dengan kalau tidak memakai seatbelt ya. Jadi antara range 200 sampai dengan $1.000 guys. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Dan dalam video kali ini gue membahas mengenai driving style di Ontario ya. Setelah dalam beberapa minggu terakhir ini gue mendapatkan banyak informasi mengenai kejadiannya dari kecelakaan Vanessa Angel ya guys ya. Ini karena saat ini kita berada di zaman teknologi dan gue ikut dalam grup WA. Dan grup WA ini banyak banget guys. Ada grup WA dari teman SMP, teman SMA, ada teman kuliah, ada grup WA dari teman kantor dulu, ada teman dari gereja gitu ya. Wah, jadi namanya kalau ada peristiwa seperti ini, cepat sekali berita yang masuk ya guys ya. Berdasarkan kasus Vanessa Angel ini, gue turut prihatin dan gue turut berduka cita atas kejadian yang ada. Semoga keluarga Vanessa Angel dan suaminya ini diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menghadapi musibah ini. Dan juga untuk anaknya, semoga tumbuh menjadi anak yang normal, anak yang sehat, anak yang bisa recover dari trauma yang ada ya guys ya. Gue membuat video ini bukan mentang-mentang gue udah di Kanada, lalu gue akan coba buat mengenai, driving style di Ontario ini bagaimana gitu ya. Tapi gue belajar bahwa dalam setiap keadaan yang ada ini, mari kita belajar untuk memperbaiki. Mari kita belajar untuk mengambil hal yang positif dari apa yang baik di Kanada ini ya guys ya. Dan kalau bisa diterapkan di Indonesia, why not sih ya sebenarnya. Toh ini juga untuk keselamatan kalian semua loh guys ya. Nah sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share ya. Oke guys, berdasarkan pengamatan gue ya, setelah gue mendapatkan banyak sekali informasi yang ada itu dari grup WA, dan juga akhirnya gue sempat nonton beberapa berita di Indonesia ya lewat YouTube saat ini, gue melihat bahwa kecelakaan itu terjadi karena beberapa hal ya guys ya. Yang pertama itu karena supirnya itu menyetir dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Gue lihat di YouTube dari analisa Roy Suryo, katanya dari titik rest area sampai titik kecelakaan itu terjadi, speednya itu rata-rata 160 km per jam rata-ratanya. Jadi itu kecepatannya sangat tinggi sekali ya guys ya. Lalu yang kedua ialah katanya supirnya itu memainkan handphone ya, karena dia ada update statusnya dia di Instagram. Bayangin sih kalau dengan kecepatan yang sangat tinggi dan main handphone, tentu saja itu sangat membahayakan untuk seluruh penumpang yang ada ya guys ya. Nah berdasarkan 2 poin itu, yang pertama di mana speed limitnya melebihi apa yang ditentukan, dan yang kedua juga memegang handphone saat berkendaraan, gue pengen coba jabarkan ke kalian apa dampaknya jika kalian melakukan hal itu di Toronto atau di Ontario ini ya guys ya. Oke guys, poin yang pertama itu berkaitan dengan speed limit ya. Seperti yang kita ketahui, dia menyetir dengan kecepatan rata-rata 160 km per jam ya. Dan gua nggak tahu waktu saat impact itu terjadi mungkin lebih dari itu. Nah itu sudah jelas-jelasan melanggar peraturan yang ada. Kalau highway yang ada di Ontario ini, setahu gua ya, itu sekitar 100 km per jam guys. Itu kecepatan maksimumnya. Jadi selama gue tinggal di Kanada selama 6 tahun ini, gue sudah menyetir cukup jauh ya, tapi belum pernah sampai keluar dari provinsi ini sih. Nah pertama gue pernah menyetir jauh itu dari Toronto sampai dengan ke Ottawa. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 450 kilometeran ya guys ya. Nah itu selama di highway-nya gue lihat kecepatan maksimum itu selalu dipasangnya di 100 km per jam. Dan juga gue pernah menyetir ke Windsor juga guys. Itu jaraknya kurang lebih sama 400 km juga. Dan gue analisa selama perjalanan itu di highway-nya selalu di sekitar range-nya 100 km per jam. Jadi misalkan berdasarkan peristiwa Vanessa Angel itu, kecepatannya 160 km per jam itu sudah 60 km melebihi dari persyaratan yang diberikan oleh pemerintah sini guys. Nah itu kalau seandainya kita ketangkap dengan kecepatan seperti itu, yang pertama ialah kita akan mendapatkan demerit point sebanyak 6 poin dan juga akan kena denda penalti uang. Nah, penalti uangnya ini rate-nya itu $9.75 dikali dengan kelebihan speed-nya itu ya. Kita kelebihan speed-nya kan 60 km per jam. Jadi 60 km per jam dikali $9.75. Yaitu berapa tuh? Aduh, gua harus hitung pakai kalkulator dulu ya. Tunggu bentar ya.
yaitu sebesar $585 guys. Itu denda penalti uangnya. Nah, berkaitan dengan tadi demerit point, apa sih itu demerit point ya? Demerit point itu adalah poin yang akan tercatat dalam driving history kita ya guys ya. Dan jika demerit point kita itu nanti terakumulasi dan mencapai nilai tertentu, itu kita bisa disuspend SIM kita. Kita nggak bisa nyetir lagi guys. Dan ketika nanti kita mau perpanjang asuransi, nah ini yang akan bahaya nih. Ini yang akan repot. Ketika kita perpanjang asuransi, kita kan mungkin nanti akan shopping around ya. Kita akan cari vendor baru. Dan semua akan mengecek terhadap driving history kita. Dan akan ke-track tuh. Oh, ternyata kamu ada demerit point. Nah, dengan adanya demerit point ini, kalian akan repot. Karena apa? Nilai premi asuransinya akan melonjak jauh guys. Kita yang baru datang aja itu udah struggle. Karena kita dianggap sebagai new driver in Canada. Terus nanti kena demerit point lagi. Waduh, itu sih bayar asuransinya bisa sekitar $500-600 kali guys nanti ke depannya itu ya. Jadi kalian harus hati-hati dengan speed limit itu guys. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan menyetir dengan bermain handphone ya guys ya. Kan kalau kita dengar ceritanya katanya supirnya itu mengunggah story di Instagram. Nah, ini kalau ketahuan di sini nih ya, itu dampaknya juga fatal guys buat kalian semua nih. Poin yang akan kita kena, demerit point itu sebesar 3 poin. Jadi bayangin, misalkan minggu lalu kita ketahuan speeding, dapat 6 poin demerit ya. Lalu minggu ini kita ketangkep lagi bermain handphone, kena demerit point lagi 3, udah 9 poin tuh guys. Untuk menghilangkan demerit point itu, kita harus menyetir dengan baik, dengan sungguh-sungguh selama 2 tahun, baru bisa recover demerit point itu. Lalu yang kedua, kita juga akan kena denda uang juga ya. Kena denda uangnya itu sebesar $615 guys. Itu berdasarkan peraturan Ontario yang masih berlaku sampai dengan saat ini, yaitu di bulan November 2021. Peraturan itu masih bisa berubah lagi nanti ke depannya, ya. Lalu, poin berikutnya itu berkaitan dengan Vanessa Angel-nya itu sendiri ya guys ya. Kalau kita lihat di video atau gambar-gambar yang di-spread di WhatsApp, itu kan tubuhnya mental sejauh 3 meter dari mobil ya guys ya. Itu kan kemungkinan karena dia tidak memakai seat belt. Nah, kalau di sini, kita semua tuh wajib memakai seatbelt guys. Nggak peduli itu penumpang atau driver. Jadi penumpang yang di depan, penumpang yang di belakang, semua itu wajib menggunakan seatbelt ya guys ya. Kalau menurut gue ini sesuatu yang baik. Toh ini juga demi keselamatan kita semua ya. Nah, apa dampaknya jika kita ketangkap tidak menggunakan seatbelt di sini? Maka dendanya juga sama. Bentuknya itu dalam bentuk uang guys ya. Nah, cuma dalam bentuk uangnya ini range-nya di antara 200 sampai dengan $1.000 guys. Lalu, kita juga akan kena demerit point. Setahu saya, demerit point yang masih berlaku sampai saat ini itu 2 poin guys. Nah, jadi kalian tuh bener-bener jangan lupa untuk membiasakan diri pakai seatbelt. Terutama kalau kalian yang berada di mobil ini sebagai penumpang ya. Karena takutnya kebiasaan guys. Waktu di Indonesia, kebiasaan kalau duduk di belakang itu nggak usah pakai seatbelt. Di sini kelupaan. Dan ketangkep, kasihan deh yang lagi nyetir tuh ya. Dia kena tuh batunya jadinya ya. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan anaknya Vanessa Angel ya. Walaupun anak itu selamat, tapi kan kondisinya luka-luka ya. Nah, kalau di sini guys, untuk anak-anak itu, untuk di bawah umur tertentu, mereka itu nggak boleh duduk dengan sembarangan di mobil. Mereka harus menggunakan car seat yang khusus untuk anak-anak. Nah, kalau ketahuan ya, tidak memakai hal itu, maka kita sebagai supir akan dianggap lalai, tidak mementingkan keselamatan dari anak-anak yang ada. Nah, untuk dendanya itu kurang lebih akan sama dengan kalau tidak memakai seatbelt ya. Jadi antara range 200 sampai dengan $1.000 guys. Dan juga berkaitan dengan demerit point, kita akan kena demerit point sebesar 2 poin lagi. Jadi itu juga hal yang harus kalian biasakan jika beberapa di antara kalian yang akan planning untuk sekolah atau kuliah atau tinggal di Ontario ini guys. Biasakan untuk anak-anak menggunakan car seat ya guys ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kasus Vanessa Angel ini dan juga berdasarkan peraturan yang ada di Kanada berkaitan dengan menyetir ya guys ya. Gua rasa sih beberapa poin yang ada ini ada baiknya untuk coba kita terapkan di Indonesia juga. Kita belajar dari beberapa negara maju yang ada ya guys ya. Contohnya ialah untuk semua penumpang wajib memakai seatbelt. Gua rasa saat ini semua mobil yang ada di Indonesia pun sudah ada seatbeltnya ya, walaupun di row kedua dan row ketiga. Nggak ada salahnya untuk pemerintah coba terapkan untuk
penumpang yang ada itu wajib menggunakan seatbelt ya guys ya, demi keselamatan kalian semua. Lalu yang kedua juga berkaitan dengan main handphone saat menyetir. Gua rasa itu juga hal yang sangat berbahaya. Banyak sekali kejadian kecelakaan yang telah terjadi gara-gara orang main handphone. Gua rasa pemerintah itu harus melakukan suatu action yang sungguh-sungguh, memberikan peringatan yang keras dan juga memberikan penalti yang keras terhadap mereka yang ketahuan bermain handphone sambil menyetir ya guys ya. Karena itu membahayakan orang lain juga. Berikutnya juga berkaitan dengan kalau menyetir dengan membawa anak, nggak ada salahnya juga untuk mencoba mengaplikasikan car seat untuk anak-anak. Kenapa kita nggak belajar untuk menerapkan apa yang baik dari negara maju diterapkan di Indonesia guys? Demi kemajuan Indonesia bersama ya. So in the end, thank you for watching this video guys. Jangan lupa bantu untuk subscribe, like, and comment. Dan juga jika kalian merasa ini sesuatu yang meaningful buat kalian semua, tolong bantu share ya. Dan gue sangat berharap beberapa teman yang ada di Indonesia yang sedang planning untuk pindah ke Ontario ini, semuanya bisa berjalan dengan lancar, sehingga who knows suatu saat kita bisa meet up ya guys ya. Gue senang banget jika kita bisa bertambah teman baru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Bye!